Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aimartan Arifin, bisa dipanggil Titan. Saya dari kelas 632B37 dan NIM saya 63240613. Saya dari program studi akuntansi dari UPSI Pemuda. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 12, yaitu dampak teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu TIK? TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara umum, TIK merujuk pada semua teknologi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Selain memberikan manfaat, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagai mestinya. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, terasing dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, ada meningkatnya kesehatan di dunia maya, yaitu perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, ada merusak moral, yaitu seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. Yang terakhir, ada menciptakan kesombongan diri, yaitu media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala orang yang memiliki komputer merasa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Yang kelima, ada mengganggu kesehatan, yaitu kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer. Yang keenam, ada meningkatkan jumlah pengangguran, yaitu dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. Otomatis, sistem komputer akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir, ada menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Selain dampak TIK berakibat negatif pada masyarakat, maka TIK juga memberikan dampak positif dan negatif. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, yaitu kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, karena semakin mudahnya mengakses
mengakses data. Mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankannya, sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang terakhir, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang sangat singkat atau short span of attention. Yang kedua ada bidang sosial budaya. Dalam hal sosial dan budaya, TIK memberikan dampak yang tak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya adalah yang pertama, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. A berada di kota Bandung dan B berada di kota Makassar. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah menentukan media TIK, misalnya televisi, radio, dan internet. Yang terakhir, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan adanya TIK. Hal ini dibutuhkan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya. Selanjutnya, dampak negatif TIK dalam bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus. Yang kedua, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat. Yang ketiga, ada menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Banyak orang justru lebih mendewakan internet khususnya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung pada orang sekitar yang secara umum mengetahui. Yang terakhir, kurangnya ruang privasi. Hadirnya situs-situs jejaring sosial tidak hanya membantu untuk menghubungkan individu yang satu dengan yang lain atau dengan kelompoknya. Selanjutnya, yang ketiga ada bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dari bidang perniagaan dan perdagangan yaitu membuka peluang bisnis baru, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, menjamurnya bisnis berbasis internet. Selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dari bidang perniagaan dan perdagangan yaitu mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Selanjutnya, yang keempat ada bidang pemerintahan. Dampak positif TIK di bidang pemerintahan yaitu mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Selanjutnya ada dampak negatif TIK di bidang pemerintahan, yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara, terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi,
munculnya kejahatan jenis baru. Selanjutnya yang kelima ada dampak era revolusi industri 4.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang, yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, yang ketiga ada energi, yang keempat ada makanan, keamanan, dan pertanian, yang kelima ada pendidikan, gender, dan pekerjaan, yang keenam ada lingkungan dan sumber daya alam, yang terakhir ada mobilitas. Selanjutnya masih dalam dampak era revolusi industri 4.0, teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 diantara lain, yang pertama, computing power, pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi industri 4.0. Yang kedua ada kecepatan komunikasi, semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, Skype, juga Instagram menjadi satu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. Yang ketiga ada kapasitas penyimpanan data. Revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data semakin besar dikarenakan dan berperan penting untuk perkembangan teknologi. Yang keempat ada sensor perkembangan. Sensor yang menggantikan sensor pengganti manusia yang seperti sensor cahaya yang bisa ada mata, sensor sentuhan yang bisa terdapat pada kulit. Yang terakhir ada printer 3 dimensi. Selanjutnya yang keenam ada di industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah yang pertama, pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil, contoh pada rem yang dibuat menjadi rem otonom, mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% sampai 45%. Yang kedua, banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa mengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awalan dari berkurangnya supir taksi. Selanjutnya ada 7. Yang ketujuh ada di industri retail. Pemanfaatkan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing, pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi yang dampaknya paling terlihat. Yang pertama ada perusahaan yang langsung terjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja di tangan ketiga atau keempat. Yang kedua, digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Yang ketiga ada industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sebagai seorang pengusaha yang harus selalu memahami apa yang diinginkan oleh para end user, maka era ini sangat membantu. Yang terakhir ada di industri retail pun
keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi keranjang pun sebuah menggunakan swakemudi yang dapat memandu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. Yang kedelapan ada di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Yang pertama, pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh, pekerja perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Kurir sudah mulai digantikan oleh drone, bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Yang ketiga ada peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang terakhir, pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Yang kesembilan ada di bidang teknologi keuangan atau fintech. Yang pertama, penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya. Yang kedua, menyediakan AI untuk institusi keuangan. Yang ke-10 ada di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, terciptanya AI di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh. Yang ketiga, terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Yang terakhir, terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku dan jurnal. Revolusi Industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengolahan barang dan jasa bisa lebih efisien, cepat, dan massal. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa, intelektual, Internet of Things atau IoT, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut sistem komputer SWAN. Dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufaktur. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan, dan akan ada 4,75 juta bekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan dikarenakan adanya revolusi industri 4.0. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 dapat dirasakan kerjasama, yaitu timbulnya kapitalisme modern, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce, upah buruh semakin rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, muncullah imperialisme modern, kurangnya interaksi antara manual dan manusia lainnya. Oke, baik. Kesimpulan dari materi ini, teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak besar dalam kehidupan, baik positif maupun negatif. TIK mempermudah akses informasi pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan, namun juga menimbulkan masalah seperti kejahatan cyber, penurunan moral, pengangguran, dan hilangnya privasi di era revolusi industri 4.0. Otomatis dan digitalisasi semakin luas, mendorong efisiensi tetapi juga mengancam banyak lapangan pekerjaan.
Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.